Assalamualaikum sedulur kabeh. Coba bayangkan, gimana caranya sebuah pulau kecil yang bahkan gak ada di peta kekuatan dunia saat itu bisa bikin ribuan kapal perang dari kekaisaran terkuat sepanjang sejarah yang sudah meratakan Baghdad dan menembus tembok besar Tiongkok pulang dengan kondisi hancur lebur, jenderalnya dicambuk karena malu, dan kaisarnya murka sejadi-jadinya. Jawabannya bukan soal jumlah pasukan, tapi soal satu rencana gila yang dimulai dari sebuah telinga yang dipotong. Dan apa yang terjadi selanjutnya bakal bikin kalian sadar kalau kakek moyang kita punya sisi gelap yang sangat cerdik. Halo Sobat Batur Kanda, apa kabar hari ini? Semoga semangat kalian lagi membara, karena hari ini kita nggak bakal bahas cerita receh. Kita bakal bahas salah satu prank atau jebakan paling legendaris yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. Sebuah peristiwa di mana kecerdikan orang Jawa bikin sebuah kekaisaran raksasa yang namanya aja bikin gemetar seluruh dunia harus pulang sambil menanggung malu. Coba lur, kalian bayangkan diri kalian hidup di tahun 1293. Zaman itu, internet belum ada, tapi ada satu brand yang kalau disebut namanya, orang-orang bakal langsung masuk ke dalam rumah dan kunci pintu rapat-rapat. Nama brand itu adalah Kekaisaran Mongol. Di bawah kepemimpinan keturunan Genghis Khan, bangsa Mongol ini bukan cuma sekedar tentara. Mereka itu kayak badai yang gak bisa dihentikan. Bayangkan, mereka punya wilayah kekuasaan yang membentang dari ujung Tiongkok, masuk ke daratan Rusia, sampai nembus ke pintu gerbang Eropa dan Timur Tengah. Baghdad yang waktu itu jadi pusat ilmu pengetahuan dunia, rata sama tanah. Kekaisaran Tiongkok yang temboknya setinggi langit ditembus. Pokoknya prinsip mereka sederhana, kamu tunduk atau kamu jadi sejarah, gak ada pilihan ketiga. Nah, yang bikin ngeri itu taktik perangnya. Mereka punya pasukan kavaleri atau pasukan berkuda yang bisa memanah dengan akurasi gila sambil lari kencang. Mereka punya teknologi pengepungan yang bisa nembusin benteng apapun. Jadi, kalau mereka kirim utusan ke sebuah negara buat minta upeti, biasanya raja-raja di negara itu bakal langsung sujud syukur sambil ngasih emas paling banyak. Kenapa? Ya karena mereka tahu melawan Mongol itu sama aja kayak bunuh diri massal. Tapi, ada satu titik kecil di peta dunia, sebuah pulau hijau yang dikelilingi laut biru bernama Jawa, yang justru melakukan hal yang sebaliknya. Di pulau ini, ada sebuah kerajaan bernama Singosari, dan rajanya Kertanegara punya satu sifat yang mungkin kalau anak zaman sekarang bilang savage. Dia nggak cuma menolak tunduk, dia malah nantang balik raksasa dunia itu. Mungkin kalian mikir, itu kan cuma keberuntungan. Eits, jangan salah. Kemenangan suku Jawa atas Mongol ini bukan cuma soal adu otot atau keberuntungan semata. Ini adalah soal permainan catur politik tingkat tinggi. Ini soal gimana caranya sebuah bangsa yang dianggap kecil bisa memutarbalikkan keadaan dengan memanfaatkan kelemahan raksasa yang lagi sombong-sombongnya. Di bab pertama ini, kita bakal bedah seberapa kuat sebenarnya musuh yang kita hadapi ini, supaya kalian paham kalau yang dihadapi kakek nenek moyang kita dulu itu bukan lawan sembarangan. Mongol di bawah Kubilai Khan, pendiri dinasti Yuan, itu lagi ada di puncak kejayaannya. Mereka baru aja berhasil menaklukkan dinasti Song di Tiongkok Selatan. Artinya apa? Mereka punya sumber daya yang gak terbatas. Mereka punya ribuan kapal perang, miliaran prajurit, dan ambisi untuk menguasai jalur perdagangan laut. Dan Jawa lur adalah kunci dari perdagangan rempah-rempah dunia. Siapa yang pegang Jawa, dia pegang keran kekayaan dunia. Jadi, kedatangan Mongol ke Jawa itu sebenarnya bukan sekedar mampir. Ini adalah misi ekspansi besar-besaran. Mereka menganggap Jawa itu cuma kerikil kecil yang sekali injak pasti hancur. Tapi itulah kesalahan terbesar mereka, overconfidence. Mereka nggak tahu kalau di tanah Jawa ada sistem pertahanan yang nggak mereka pahami. Ada hutan rawa yang siap menelan kuda-kuda mereka. Dan yang paling penting, ada otak-otak brilian yang sudah merancang jebakan sebelum kapal Mongol pertama muncul di Cakrawala.
Banyak orang barat atau sejarawan luar yang sering melewatkan bagian ini. Mereka lebih suka cerita tentang kegagalan Mongol di Jepang karena badai kamikaze. Tapi di Jawa, Mongol kalah bukan karena badai kiriman Tuhan, tapi karena badai strategi buatan manusia. Suku Jawa saat itu membuktikan bahwa diplomasi bisa lebih tajam dari pedang dan keramahan bisa jadi racun yang paling mematikan. Lur, di seri Batur Kanda kali ini kita bakal kupas tuntas kronologinya, mulai dari penghinaan telinga utusan Mongol, jatuhnya kerajaan Singosari, sampai munculnya sosok Raden Wijaya, pria yang tadinya nggak punya apa-apa, tapi berhasil meminjam tangan Mongol untuk menghancurkan musuh pribadinya, lalu menendang Mongol keluar dari tanah Jawa, seolah-olah mereka itu cuma tamu nggak diundang yang salah alamat. Jadi siapkan diri kalian, tarik nafas dalam-dalam, karena kita akan masuk ke mesin waktu, menuju tahun di mana nama Majapahit mulai bergema dari sebuah hutan pahit, menjadi imperium yang ditakuti dunia. Ini adalah cerita tentang keberanian, tentang pengkhianatan, dan tentang harga diri sebuah bangsa. Siapa berani lawan Mongol? Jawabannya ada di sini, di tanah Jawa. Siap? Mari kita mulai perjalanannya. Kalau kita bicara soal keberanian, kita nggak bisa nggak sebut nama satu ini, Kertanegara. Dia adalah raja terakhir dari kerajaan Singasari. Tapi jangan bayangkan dia cuma raja yang duduk manis di singgasana sambil dikipasi dayang-dayang. Kertanegara ini adalah seorang visioner, seorang politikus jenius, sekaligus penganut spiritual yang sangat dalam. Gini lulur, sebelum ada yang namanya Indonesia, Kertanegara sudah punya mimpi besar yang namanya Cakrawala Mandala Nusantara. Dia pengen menyatukan pulau-pulau di Nusantara ini jadi satu kekuatan besar supaya nggak gampang dicaplok sama bangsa asing. Dia itu ibarat arsitek yang lagi bangun benteng raksasa untuk melindungi rumah kita semua. Tapi di tengah proyek besarnya itu, tiba-tiba ada tamu nggak diundang yang ngetok pintu dengan cara yang sangat nggak sopan. Tahun 1289, suasana di Istana Singasari mendadak tegang. Sebuah kapal besar dari utara berlabuh, membawa utusan resmi dari penguasa dunia saat itu, Kubilai Khan. Utusan itu namanya Mengci. Dia datang bukan bawa oleh-oleh atau tawaran investasi yang menguntungkan. Mengci datang bawa surat perintah. Isinya singkat, padat, dan sangat merendahkan. Kertanegara, kamu harus tunduk. Kirim upeti ke Beijing atau kerajaanmu kami ratakan. Bayangkan lur, Mengci ini datang dengan gaya sombongnya. Mungkin sambil berkacak pinggang di depan raja kita, merasa dia punya backingan paling kuat seantero bumi. Dia pikir Kertanegara bakal gemetaran, minta ampun terus kasih emas segunung. Tapi dia lupa satu hal, dia lagi berdiri di tanah Jawa, di hadapan seorang raja yang gak punya kamus takut dalam hidupnya. Kertanegara baca surat itu. Dia nggak marah-marah nggak jelas, dia justru melakukan sesuatu yang bikin sejarah dunia terperangah. Alih-alih ngasih emas, Kertanegara justru manggil algojonya, dan di depan mata orang banyak, wajah Mengci dilukai secara permanen. Ada catatan yang bilang telinganya dipotong, ada yang bilang wajahnya disayat pakai besi panas. Intinya, Kertanegara pengen kasih pesan fisik yang gak akan bisa dihapus. Wajahmu adalah surat balasan saya untuk bosmu. Gila nggak tulur? Itu bukan cuma soal melukai orang. Itu adalah pernyataan perang paling eksplisit yang pernah diterima oleh dinasti Yuan. Mengci disuruh pulang dengan kondisi cacat dan membawa pesan yang bikin telinga Kubilai Khan panas. Jawa bukan bawahan siapa-siapa. Jawa punya martabatnya sendiri. Kenapa Kertanegara seberani itu? Apakah dia cuma nekat atau memang sudah gila? Jawabannya, tidak. Kertanegara itu cerdas. Dia tahu kalau dia tunduk sekali, maka selamanya Nusantara bakal jadi sapi perah Mongol. Dia lebih milih resiko perang besar daripada hidup dalam kehinaan.
Dia bahkan sudah menyiapkan strategi militer jarak jauh yang namanya Ekspedisi Pamalayu. Dia kirim pasukan terbaiknya ke Sumatera buat membendung pengaruh Mongol di sana sebelum sampai ke Jawa. Tapi Lur, keberanian itu ada harganya, dan harganya sangat mahal. Keputusan Kertanegara buat ngerjain utusan Mongol ini bikin Kubilai Khan murka sejadi-jadinya. Di Beijing sana, sang kaisar dikabarkan gebrak meja sampai hancur. Dia nggak percaya ada raja dari pulau kecil di selatan yang berani nyentuh utusan agungnya. Mongol yang biasanya sibuk naklukin Eropa, tiba-tiba mengalihkan seluruh fokus dan dendamnya ke satu titik, Singasari. Tapi Lur, di balik keberanian luar biasa itu, Kertanegara punya musuh yang gak dia sadari. Dia terlalu fokus melihat ancaman dari Laut Utara, sampai dia lupa kalau di belakang punggungnya ada duri dalam daging yang lagi nunggu waktu untuk menusuk. Ada dendam lama dari Kediri yang lagi dipanas-panasin. Kertanegara mungkin menang secara moral melawan Mongol, tapi dia sedang menggiring kerajaannya ke dalam badai yang sempurna. Dia menantang raksasa di luar, sementara pondasi rumahnya sendiri mulai digerogoti rayap. Inilah tragedi dari seorang raja yang terlalu hebat untuk zamannya. Dia punya visi menyatukan Nusantara, tapi dia harus berhadapan dengan pengkhianatan yang bakal meruntuhkan semuanya, bahkan sebelum kapal Mongol sampai ke pantai Jawa. Jadi, apa yang terjadi setelah Mengci pulang dengan wajah rusak? Bagaimana reaksi Kubilai Khan saat melihat utusan kesayangannya jadi bahan tertawaan? Dan yang paling penting, gimana nasib Kertanegara saat dia harus menghadapi serangan dari luar dan dari dalam secara bersamaan? Jangan kemana-mana, karena di bab selanjutnya kita bakal bahas tentang darah yang tumpah di Istana Singasari dan munculnya seorang pemuda bernama Raden Wijaya yang harus memunguti puing-puing kehancuran ini. Lur, ada pepatah bilang, musuh yang paling berbahaya bukanlah dia yang membawa pedang di depan matamu, tapi dia yang menyembunyikan belati di balik senyumannya. Inilah yang terjadi pada Kertanegara. Saat dia lagi sibuk-sibuknya menyiapkan benteng pertahanan untuk melawan badai dari utara, yaitu pasukan Mongol, dia nggak sadar kalau tanah yang dia pijak sebenarnya sudah mulai retak. Tahun 1292, suasana di Singasari itu sebenarnya lagi pincang. Kenapa? Karena sebagian besar pasukan elitnya, pasukan-pasukan terbaik yang mestinya jaga istana, lagi dikirim jauh ke Sumatera dalam misi ekspedisi Pamalayu. Kertanegara ingin membangun aliansi, tapi efek sampingnya, ibu kota Singasari jadi kosong. Dan di saat itulah Jaya Katwang, penguasa Kediri yang selama ini pura-pura tunduk melihat celah. Dia nggak cuma pengen merdeka, dia pengen balas dendam sejarah atas apa yang dilakukan leluhur Singasari kepada leluhur Kediri puluhan tahun silam. Jaya Katwang ini licin, Lur. Dia nggak langsung serbu istana begitu saja. Dia pakai strategi diversi atau pengalihan isu. Dia kirim pasukan kecil lewat jalur utara untuk bikin keributan. Tujuannya apa? Supaya perhatian Kertanegara terpecah. Dan benar saja, Kertanegara yang merasa tertantang langsung kirim sisa pasukan terbaiknya yang dipimpin oleh menantunya sendiri, seorang pemuda cerdas bernama Raden Wijaya, untuk menghalau serangan di utara itu. Raden Wijaya dan pasukannya tempur habis-habisan di utara. Mereka menang, Lur. Mereka berhasil pukul mundur pasukan Kediri di sana. Tapi, pas mereka lagi merayakan kemenangan kecil itu, mereka melihat asap hitam membumbung tinggi dari arah ibu kota. Raden Wijaya kaget setengah mati. Ternyata serangan dari utara itu cuma umpan. Serangan yang sebenarnya, pasukan utama Jaya Katwang yang jauh lebih besar datang merayap dari arah selatan melalui jalur pegunungan yang gak dijaga.
Ibu kota Singasari berubah jadi neraka dalam sekejap. Bayangkan kekacauannya. Rakyat lari tunggang langgang, prajurit yang tersisa nggak siap tempur karena jumlahnya nggak sebanding. Dan di tengah kekacauan itu, Kertanegara sedang melakukan ritual keagamaan. Ada catatan yang bilang dia sedang dalam kondisi trans spiritual saat prajurit Kediri mendobrak pintu istananya. Tanpa ampun, raja yang berani menantang kaisar dunia itu gugur di tangan tetangganya sendiri. Singasari, kerajaan yang tadinya jadi mercuan Nusantara, runtuh dalam satu malam berdarah. Raden Wijaya yang baru balik dari utara mendapati dunianya sudah hancur. Ayah mertuanya tewas, istrinya ditawan, dan dia sendiri kini jadi buruan nomor 1 di tanah kelahirannya sendiri. Disinilah momen paling kritis dalam hidupnya. Pilihannya cuma 2, menyerah dan mati atau lari untuk menyusun kekuatan kembali. Dan beruntungnya bagi kita, Raden Wijaya memilih opsi kedua. Dengan sisa-sisa pengikutnya yang setia, orang-orang seperti Sora dan Nambi, Raden Wijaya lari menembus hutan, menyeberangi selat menuju Madura. Dia minta bantuan ke Arya Wiraraja, seorang tokoh senior yang sebenarnya punya hubungan rumit dengan mendiang Kertanegara. Tapi Arya Wiraraja ini pemain catur politik yang hebat. Dia menasihati Raden Wijaya, jangan lawan Jayakatwang sekarang, pura-puralah tunduk, minta sepidang tanah di hutan Tarik, bangun kekuatan pelan-pelan di sana. Dan itulah yang dilakukan Raden Wijaya. Dia kembali ke Jawa, menghadap Jayakatwang dengan kepala tertunduk, pura-pura menyerah. Jayakatwang yang sombong merasa sudah menang total, akhirnya mengizinkan Raden Wijaya membuka hutan di daerah Tarik. Pas para pengikutnya lagi babat alas atau buka lahan, ada seorang prajurit yang merasa lapar dan memetik sebuah buah. Dia gigit buah itu, lalu langsung diluapkan karena rasanya pahit luar biasa. Buah itu adalah buah maja. Raden Wijaya melihat buah pahit itu dan mungkin dia tersenyum getir. Dia berkata, tempat ini akan kita namakan Majapahit, sebuah nama yang lahir dari rasa pahit, dari penderitaan, dan dari dendam yang disimpan dalam-dalam. Di hutan yang sunyi itu, mereka mulai membangun desa. Tapi ini bukan desa biasa, ini adalah kamp militer rahasia. Tapi Lur, ingat gak soal Mongol di bab sebelumnya? Pasukan besar yang dikirim Kubilai Han untuk menghukum Kertanegara itu sekarang lagi di tengah laut. Mereka nggak tahu kalau raja yang mau mereka hukum sudah mati dan kerajaannya sudah ganti penguasa. Mereka datang dengan amarah yang membara-bara, sementara di hutan Tarik, Raden Wijaya sedang menatap ke arah laut sambil berpikir, mungkin tamu-tamu dari utara ini bisa saya ajak main sebentar. Bagaimana perasaan Raden Wijaya saat tahu ribuan kapal Mongol mulai muncul di ujung horizon? Dan gimana caranya dia meyakinkan bangsa penakluk itu untuk nggak membunuhnya, tapi malah membantu dia? Nah, itu yang bakal kita bahas di bab selanjutnya, kedatangan armada raksasa di ujung horizon. Jangan berkedip Lur, karena permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Lur, coba kalian bayangkan, berdiri di pinggir pantai Tuban pada awal tahun 1293. Pagi itu harusnya tenang, cuma ada suara camar dan ombak kecil. Tapi tiba-tiba, di garis cakrawala, muncul bintik-bintik hitam yang jumlahnya bukan cuma puluhan, tapi ratusan, bahkan ribuan. Perlahan tapi pasti, bintik itu membesar jadi hutan tiang kapal yang menutupi matahari pagi. Lautan utara Jawa yang biru mendadak berubah jadi warna coklat kayu dan kibaran bendera naga. Ini bukan hoax, Lur. Ini adalah armada tempur terbesar yang pernah dikirim ke belahan bumi selatan pada masa itu. Kubilai Han gak main-main dengan dendamnya. Dia kirim 20.000 sampai 30.000 prajurit elit. Kalau zaman sekarang, itu mungkin setara dengan beberapa divisi tempur lengkap dengan peralatan paling mutakhir. Ada sekitar 1.000 kapal, mulai dari kapal pengangkut kuda, kapal logistik, sampai kapal perang berat yang dilengkapi pelontar batu dan panah raksasa. Siapa yang pimpin?
Kubilai Han menunjuk 3 orang jenderal terbaiknya yang punya latar belakang beda-beda, menunjukkan betapa multikulturalnya militer Mongol saat itu. Ada Shibi, orang Mongol asli yang keras kepala, ada Ike Mese, orang Uighur yang jago strategi laut, dan ada Gao Xing, jenderal dari Tiongkok yang ahli dalam perang darat dan pengepungan kota. Mereka bertiga punya satu misi suci, bikin Jawa berlutut dan bawa kepala Kertanegara ke Beijing. Pasukan yang dibawa juga bukan prajurit kemarin sore. Mereka adalah veteran perang yang sudah menaklukkan Tiongkok Selatan. Mereka bawa pasukan kavaleri berkuda yang terkenal sangat cepat, pasukan pemanah yang bisa nembus zirah kulit, sampai teknisi-teknisi yang jago bikin senjata peledak dari bubuk mesiur. Bagi orang Jawa zaman itu, yang mungkin cuma terbiasa lihat perang antar kerajaan lokal, melihat penampakan armada ini pasti rasanya kayak lihat invasi alien. Ngeri banget, Lur. Begitu kapal-kapal itu mendarat di Tuban, mereka nggak langsung serbu. Mereka bangun kem raksasa. Mereka tunjukkan disiplin militer yang luar biasa. Tapi ada satu hal yang bikin para jenderal Mongol ini bingung pas mereka tanya ke orang lokal lewat penerjemah mereka. Shibi mungkin tanya dengan nada sombong, "Mana Raja Kertanegara? Suruh dia keluar dan serahkan lehernya." Dan jawaban orang lokal bikin mereka melongo. Maaf bos, Raja Kertanegara sudah mati kena kudeta. Kerajaannya sudah bubar. Sekarang yang berkuasa namanya Jaya Katuang di Kediri. Bayangkan Lur, betapa canggungnya momen itu. Kamu sudah berlayar berbulan-bulan, bawa ribuan kapal, habiskan biaya jutaan emas buat balas dendam ke satu orang. Ternyata targetnya sudah dikubur duluan. Ini adalah momen salah sasaran paling epik dalam sejarah. Di saat para jenderal Mongol ini lagi bingung dan berdebat di tenda besar mereka, apakah mau pulang saja atau lanjut cari gara-gara, tiba-tiba muncul sesosok pemuda yang datang dengan sangat sopan. Pemuda itu adalah Raden Wijaya. Dia datang bukan dengan pasukan perang, tapi dengan utusan yang membawa kabar damai. Dia tahu betul kalau Mongol lagi kehilangan arah, dan dia datang buat kasih mereka tujuan baru. Raden Wijaya lewat utusannya bilang begini, "Wahai jenderal hebat dari utara, memang Kertanegara sudah mati, tapi hartanya dan semua upeti yang harusnya buat kalian sekarang dirampas sama Jaya Katuang di Kediri. Kalau kalian bantu saya ambil kembali hak saya bakal tunduk sepenuhnya pada Kubilai Han." Ini adalah umpan paling manis yang pernah ada, dan jenderal Mongol yang haus kemenangan itu langsung menyambar umpan tersebut tanpa curiga sedikit pun. Raden Wijaya sedang tertawa di dalam hati. Dia baru saja berhasil membujuk raksasa yang mau menghancurkannya menjadi pengawalnya. Dia memposisikan dirinya sebagai korban yang minta bantuan, padahal dia adalah dalang yang sedang mengatur panggung sandiwara. Mongol merasa mereka sedang menjajah Jawa, padahal mereka cuma sedang disewa jadi bodyguard gratisan buat menghancurkan musuh Raden Wijaya. Tapi gimana cara pasukan berkuda Mongol yang terbiasa di padang rumput yang luas bisa bertempur di pedalaman Jawa yang penuh hutan lebat dan rawa-rawa? Dan apa yang bakal terjadi saat pasukan gabungan Mongol Majapahit ini sampai di depan gerbang kerajaan Jaya Katuang? Nah, di bab berikutnya, kita bakal lihat gimana mesin perang Mongol benar-benar bekerja menghancurkan Kediri. Jangan kemana-mana, tetap di Batur Kanda, karena setelah ini, darah akan membasahi bumi Daha. Lur, kalau kalian pikir politik zaman sekarang itu udah paling ruwet, kalian harus lihat apa yang dilakukan Raden Wijaya di tahun 1293. Ini adalah definisi asli dari istilah meminjam tangan musuh untuk memukul musuh yang lain. Di saat para jenderal Mongol, Shibi, Ike Mese, dan Gao Hingsing lagi pusing 7 keliling di pinggir pantai Tuban karena target operasi mereka sudah mati, Raden Wijaya muncul kayak pahlawan kesiangan yang bawa solusi. Tapi tunggu dulu, Lur. Raden Wijaya itu nggak datang sambil bawa pasukan besar terus bilang, "Ayo kita serang Kediri." Enggak, itu cara yang terlalu kasar buat orang Jawa. Dia main cantik. Dia kirim utusan. Ada juga yang bilang dia sempat menjalin komunikasi rahasia lewat Arya Wiraraja di Madura untuk bilang ke Mongol begini,
Waduh, tuan-tuan jenderal yang perkasa, kalian sudah jauh-jauh datang dari Beijing, pasti capek ya. Sayang sekali Kertanegara sudah lewat. Tapi tenang, hartanya, putri-putrinya, dan semua kekayaan Singasari sekarang lagi diumpetin sama Jayakatwang di Daha. Kalau kalian mau, saya tunjukkan jalannya. Bonusnya, kalau Jayakatwang kalah, saya dan seluruh rakyat Jawa bakal sujud syukur dan tunduk jadi bawahan Kubilai Khan. Lur, dengerin itu. Itu adalah umpan paling beracun yang pernah ada. Mongol yang lagi haus prestasi karena mereka takut pulang ke Beijing dengan tangan hampa langsung merasa dapat durian runtuh. Mereka pikir, wah, untung ada orang lokal yang mau jadi pengkhianat dan bantuin kita. Padahal di mata Raden Wijaya, Mongol itu bukan kawan, apalagi tuan. Mereka itu cuma alat berat yang kebetulan lagi lewat dan bisa disewa secara gratis buat meratakan musuh bebuyutannya, si Jayakatwang. Bayangkan situasinya di tenda besar Jenderal Mongol. Shibi yang keras kepala mungkin awalnya curiga, tapi Raden Wijaya ini cerdiknya minta ampun. Dia kasih peta, dia kasih info logistik, dia bahkan pura-pura minta bantuan perlindungan untuk desanya yang baru dibuka di hutan Tarik atau Majapahit. Dia memposisikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tertindas, dan butuh perlindungan. Dan tahu sendiri kan lur, orang kalau lagi di atas angin, biasanya matanya jadi buta. Mongol merasa mereka itu bos besar, padahal mereka lagi disetir pelan-pelan menuju lubang buaya. Satu hal yang paling gila dari diplomasi ini adalah gimana Raden Wijaya bisa bikin dua kubu yang saling gak kenal bahasa masing-masing ini bisa sepakat. Pakai bahasa isyarat? Mungkin. Pakai penerjemah? Pasti. Tapi yang paling penting adalah bahasa kepentingan. Raden Wijaya tahu betul apa yang diinginkan Mongol, emas, wanita, dan kekuasaan. Dan dia menjanjikan ketiganya dengan sangat meyakinkan. Dia bilang, nanti kalau Jayakatwang sudah habis, semua putri Kertanegara yang ditawan di Daha bakal jadi milik kalian. Mongol pun langsung bilang, deal, ayo kita berangkat. Tapi coba kita bedah isi kepala Raden Wijaya saat itu lur. Di saat dia tersenyum ramah sama jenderal-jenderal itu, dia pasti sudah menghitung setiap langkahnya. Dia tahu pasukan Mongol itu kuat di padang rumput, tapi dia juga tahu mereka nggak bakal berkutik di hutan-hutan Jawa yang lembab dan penuh nyamuk. Dia sengaja membiarkan Mongol maju paling depan. Kenapa? Ya biar Mongol yang kena pukul duluan sama pasukan Kediri, biar tenaga Mongol habis, dan biar pasukan Kediri juga hancur. Istilahnya, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Diplomasi Raden Wijaya ini adalah contoh nyata dari sifat eling lan waspada. Dia eling atau ingat akan tujuannya untuk mengembalikan martabat keluarganya, tapi dia juga waspada jangan sampai dirinya sendiri yang dimakan sama Mongol. Dia benar-benar mainin psikologi para jenderal Yuan ini. Dia bikin mereka merasa dibutuhkan, dia bikin mereka merasa pahlawan. Padahal surat perintah penangkapan buat para jenderal itu sebenarnya sudah ditulis di dalam kepala Raden Wijaya. Tinggal tunggu waktu yang pas buat dieksekusi. Sobat Batur Kanda, di sini kita belajar satu hal. Kekuatan fisik itu penting, tapi kecerdikan otak itu jauh lebih mematikan. Mongol punya ribuan kapal dan puluhan ribu prajurit, tapi mereka kalah langkah sama satu orang yang punya visi jelas dan kesabaran seluas samudera. Mereka nggak sadar kalau keramahan Jawa yang mereka terima itu adalah pintu gerbang menuju kehancuran mereka sendiri. Jadi, kesepakatan sudah dibuat. Aliansi palsu antara Majapahit dan Mongol pun resmi berdiri. Pasukan raksasa itu mulai berkemas, senjata-senjata mulai diasah, dan kuda-kuda mulai dipacu menuju satu arah, kota Daha, pusat kekuasaan Jayakatwang. Perang besar sudah di depan mata. Tapi apakah serangan gabungan ini bakal berjalan mulus, atau malah Jayakatwang punya kejutan lain? Nah, di babak berikutnya, kita bakal masuk ke medan tempur. Kita bakal lihat gimana dahsyatnya mesin perang Mongol menghancurkan benteng Kediri dan gimana Raden Wijaya menonton semua itu sambil menyiapkan langkah skakmatnya. Tetap di sini, jangan beranjak, karena babak penyisihan sudah selesai. Sekarang saatnya perang. Lur, kalau kalian pikir Avengers itu aliansi paling keren, kalian belum dengar cerita bulan Maret tahun 1293 di Tanah Jawa. Bayangkan, sebuah pemandangan yang gak masuk akal. Pasukan kavaleri Mongol yang memakai baju zirah besi dan topi berbulu, berkuda berdampingan dengan prajurit-prajurit Jawa yang bertelanjang dada, cuma pakai kain batik dan membawa tombak serta keris. Ini adalah pasukan gabungan yang paling ditakuti saat itu. Mereka bergerak dari dua arah lur.
lewat darat, dan lewat sungai. Raden Wijaya memimpin pasukan Majapahit di sisi darat, sementara armada laut Mongol yang dipimpin Gao Xing merayap masuk lewat Sungai Brantas menggunakan kapal-kapal kecil. Target mereka cuma satu, Daha, ibu kota Kediri tempat Jayakatwang bertahta. Ini bukan sekedar penyerangan, ini adalah hukuman mati yang sedang berjalan menuju gerbang kota. Jayakatwang di Daha sebenarnya sudah dengar kabar soal kedatangan orang-orang asing ini, tapi dia mungkin gak nyangka kalau serangannya bakal secepat dan sedahsyat itu. Pasukan Kediri mencoba menghadang di pinggiran sungai, tapi mereka langsung kena mental, Lur. Kenapa? Karena Mongol bawa mainan baru yang orang Jawa saat itu jarang lihat, pau atau meriam kuno dan peledak bubuk mesiu. Setiap kali meriam itu bunyi, boom, tanah bergetar dan formasi pertahanan Kediri langsung kocar-kacir. Ini adalah perang teknologi, dan Kediri tertinggal jauh di belakang. Serangan ini terbagi jadi beberapa gelombang. Gelombang pertama, Mongol menghancurkan pertahanan sungai. Gelombang kedua, pasukan Raden Wijaya masuk dari sisi timur. Dan disinilah cerdiknya Raden Wijaya, Lur. Dia membiarkan pasukan Mongol jadi ujung tombak. Dia biarkan prajurit-prajurit Mongol yang beringas itu yang nerjang pintu gerbang duluan. Dia biarkan mereka yang kena panah dan tombak pasukan Kediri. Raden Wijaya jaga jarak, dia simpang tenaga pasukannya karena dia tahu perang yang sebenarnya bukan sekarang, tapi nanti setelah Daha jatuh. Tanggal 19 Maret 1293, Daha dikepung total. Jayakatwang mengerahkan 100.000 pasukannya. Setidaknya itu menurut catatan sejarah. Meski mungkin angkanya dilebih-lebihkan, tapi intinya pasukannya banyak banget. Mereka tempur habis-habisan dari pagi sampai siang. Tapi sekali lagi, taktik Mongol itu gila. Mereka punya formasi yang rapi dan panah yang bisa menghujani musuh dari jarak jauh dengan sangat akurat. Pasukan Kediri yang tadinya bangga dengan kemenangannya atas Singhasari, sekarang gemetaran melihat hantu-hantu dari utara ini. Puncaknya, benteng Daha ditembus. Pasukan Mongol masuk ke dalam kota, membakar bangunan dan menjarah apa saja yang ada di depan mata. Jayakatwang yang melihat kotanya sudah jadi lautan api, akhirnya lari ke benteng dalam. Tapi dia sudah terkepung, gak ada jalan keluar. Akhirnya, sang penguasa Kediri itu menyerah. Dia ditawan dan seluruh kekuasaannya runtuh hanya dalam hitungan hari. Ambisinya untuk membangkitkan kejayaan leluhurnya di Kediri harus berakhir di ujung pedang bangsa asing. Sobat Batur Kanda, di momen kemenangan ini, kalian harus lihat ekspresi para jenderal Mongol. Shibi dan kawan-kawannya tertawa lebar. Mereka merasa misi sukses besar. Mereka sudah dapat tawanan utama, mereka sudah dapat jarahan emas yang banyak, dan mereka merasa sudah memiliki Jawa. Mereka mulai mengadakan pesta pora, mabuk arak, makan enak, dan bersantai seolah-olah pulau ini sudah jadi provinsi baru dinasti Yuan. Tapi, di sudut lain, di kemah pasukan Jawa, Raden Wijaya sedang menatap api unggun dengan tatapan yang dingin. Dia nggak ikut pesta, dia justru lagi sibuk berbisik-bisik dengan Sora dan Nambi. Dia tahu, musuh pertama, yaitu Jayakatwang sudah habis. Sekarang saatnya menghadapi musuh kedua yang jauh lebih berbahaya. Tamu-tamu asing yang mulai bersikap seperti tuan rumah ini. Mongol pikir mereka adalah pemenang, padahal mereka cuma pion yang baru saja selesai digerakkan oleh Raden Wijaya untuk memakan raja lawan. Sekarang, pion itu sudah nggak berguna lagi dan malah jadi penghalang. Dan kalian tahu apa yang dilakukan orang Jawa pada penghalang? Mereka nggak bakal mengusirnya dengan terikan, tapi dengan keramah tamahan yang mematikan. Apa yang direncanakan Raden Wijaya untuk mengusir tamu-tamu bersenjata ini tanpa harus mengorbankan seluruh pasukannya? Dan gimana caranya dia bikin pasukan elit Mongol yang sedang mabuk kemenangan itu bertekuk lutut di bawah kakinya? Tetap di Batur Kanda, karena di bab selanjutnya kita bakal bahas tentang strategi perjamuan berdarah. Jebakan yang bakal bikin Mongol menyesal pernah menginjakkan kaki di pulau ini. Jangan kemana-mana, Lur. Rahayu. Lur, kalian pernah nggak ngerasa suasana yang terlalu tenang sampai-sampai kalian merasa ada yang nggak beres? Nah, itulah yang dirasakan atmosfer di sekitar Daha dan kamp Mongol setelah Jayakatwang jatuh. Pasukan Mongol lagi ada di puncak fly mereka. Mereka merasa sudah menaklukkan dunia. Bayangkan, dari padang rumput Mongolia yang dingin sampai ke pulau tropis yang panas ini, mereka nggak terkalahkan. Di kamp utama, para prajurit Mongol lagi pesta besar. Mereka potong ternak, minum arak, dan pamer harta jarahan. Mereka merasa Jawa sudah jadi milik mereka.
Tapi di tengah kebisingan pesta itu, Raden Wijaya datang menemui para jenderal Mongol dengan langkah yang sangat tenang. Wajahnya ramah, hampir terlihat seperti orang yang sangat tunduk. Dia bilang begini, "Tuan-tuan jenderal yang mulia, kemenangan ini sungguh luar biasa. Sebagai bukti kesetiaan saya dan rakyat Jawa kepada Kubilai Khan, izinkan saya pulang dulu ke desa saya di Majapahit." Raden Wijaya melanjutkan bualannya dengan sangat manis. "Saya mau menyiapkan dokumen penyerahan diri yang resmi, menyiapkan putri-putri cantik untuk dibawa ke Beijing, dan tentu saja emas serta upeti terbaik yang saya simpan di sana. Tapi jalanan ke Majapahit itu banyak rampoknya, Tuan. Bisakah kalian mengirim beberapa ratus prajurit elit untuk mengawal saya supaya upeti kalian aman sampai di sini?" Hahaha, Lur, ini adalah momen di mana Jenderal Mongol benar-benar kena gaslight. Mereka pikir, oh ini orang baik sekali ya, mau kasih upeti, kok sampai minta dikawal supaya aman. Shibi dan Gausing yang lagi mabuk kemenangan itu nggak curiga sedikit pun. Mereka justru senang. Mereka pikir pengawalan ini adalah cara untuk memastikan Raden Wijaya nggak kabur. Mereka kirim sekitar 200 sampai 500 prajurit elit Mongol untuk ikut Raden Wijaya ke hutan Tarik. Mereka nggak sadar, mereka bukan sedang mengawal seorang pengungsi, tapi sedang mengantar diri mereka sendiri ke lubang kubur. Perjalanan dari Daha menuju Majapahit itu nggak sebentar, Lur. Dan Raden Wijaya sengaja lewat jalur-jalur yang menantang. Bayangkan, prajurit Mongol yang biasanya perang di padang rumput terbuka yang sejauh mata memandang cuma rumput, sekarang harus masuk ke dalam hutan primer Jawa yang pohonnya gede-gede, akarnya melilit, udaranya lembab, dan nyamuknya sebesar lalat. Mereka gerah, zirah besi mereka berat, dan mereka mulai kelelahan. Sepanjang jalan, Raden Wijaya tetap bersikap sangat sopan. Dia mungkin kasih mereka kelapa muda, kasih mereka makan, bikin mereka merasa benar-benar jadi tamu agung. Strategi ini namanya tidem, atau membuat musuh merasa sangat aman sampai mereka meletakkan senjatanya. Raden Wijaya lagi nunggu satu hal, kelengahan total. Padahal, di balik rimbunnya pohon jati dan semak-semak hutan Tarik, mata-mata Majapahit sudah mengawasi. Para pengikut setia Raden Wijaya, Sora, Nambi, Ranggalawe, sudah menyiapkan pasukan yang sudah puasa perang dan haus darah. Mereka bersembunyi di dahan pohon, di balik gundukan tanah, siap menerjang kapan saja sinyal diberikan. Pasukan Mongol yang mengawal Raden Wijaya itu ibarat domba yang lagi berjalan masuk ke kandang macan, tapi mereka merasa lagi jalan-jalan di taman. Malam itu, di sebuah tempat peristirahatan sebelum sampai ke pusat Majapahit, Raden Wijaya minta izin sebentar untuk masuk ke dalam tendanya atau desanya untuk mengambil sesuatu. Dia bilang ke pimpinan pengawal Mongol, "Tunggu sebentar ya Tuan, saya ambil kunci gudang hartanya." Itu adalah kalimat terakhir yang didengar si pimpinan Mongol dalam kondisi damai. Begitu Raden Wijaya masuk ke kegelapan hutan, suasana mendadak berubah. Suara jangkrik berhenti, angin berhenti berhembus, dan tiba-tiba, jelep! Sebuah anak panah menembus leher pengawal yang lagi jaga di depan. Disusul teriakan-teriakan dari kegelapan hutan yang gak bisa dilihat oleh mata orang asing. Pasukan Mongol yang tadinya lagi santai, ada yang lagi buka baju zirah karena gerah, langsung panik luar biasa. Mereka dikepung oleh hantu-hantu hutan yang bergerak sangat cepat. Ini bukan perang formal, Lur. Ini adalah pembantaian. Raden Wijaya nggak kasih ampun. Dia tahu kalau satu orang Mongol lolos dan lapor ke Kam utama, rencananya berantakan. Maka di malam yang gelap itu, hutan Tarik menjadi saksi bagaimana keramahan orang Jawa berubah menjadi amukan badai yang gak menyisakan satupun musuh hidup-hidup. Sobat Batur Kanda, ini baru permulaan. Pengawalan itu cuma pembuka. Di Kam utama Mongol di pesisir, puluhan ribu prajurit lainnya masih pesta pora. Nggak tahu kalau rekan-rekan mereka sudah jadi pupuk di hutan Majapahit. Mereka masih nunggu Raden Wijaya datang bawa emas. Tapi yang bakal datang sebenarnya adalah maut yang dibawa oleh ribuan prajurit Jawa yang sudah siap mengamuk. Gimana cara Raden Wijaya melakukan serangan balik ke Kam utama Mongol yang jumlahnya masih puluhan ribu itu? Dan gimana nasib para jenderal besar Mongol ketika mereka sadar kalau mereka sudah ditipu mentah-mentah oleh si kancil dari Jawa?
Lanjut ke bab berikutnya, karena pertempuran terbesar baru saja mulai. Rahayu. Lur, kalian tahu nggak rasanya nunggu paket kurir yang katanya isinya hadiah mewah, tapi pas pintu dibuka, yang datang malah 1 batalion pasukan komando yang siap tempur. Nah, itulah yang dialami pasukan Mongol di kamp utama mereka di pesisir utara. Sementara mereka masih asik nguntung hari nunggu Raden Wijaya datang bawa emas dan putri-putri cantik, maut sebenarnya sudah merayap di sela-sela pohon jati. Bayangkan situasinya, pasukan Mongol itu jumlahnya masih puluhan ribu. Secara teori mereka masih jauh lebih kuat, tapi ada satu faktor yang bikin mereka rapuh, mentalitas. Mereka merasa perang sudah selesai. Mereka sudah capek berbulan-bulan di laut. Mereka kepanasan sama iklim tropis Jawa yang bikin zirah besi mereka rasanya kayak oven berjalan. Dan banyak dari mereka yang kena penyakit pencernaan karena nggak cocok dengan makanan atau air lokal. Di saat mereka lagi di titik paling lengah, Raden Wijaya kasih satu kata perintah. Serang! Serangan itu terjadi pas fajar menyingsing. Di saat para prajurit Mongol masih banyak yang mendengkur atau baru mau bangun buat cuci muka, tiba-tiba dari arah hutan muncul ribuan prajurit Jawa yang mengamuk, dipimpin langsung oleh Raden Wijaya, didampingi kesatria-kesatria tangguh kayak Sora, Nambi, dan si pemberani Ranggalawe. Mereka nggak datang pakai barisan rapi yang bisa dipanah sama Mongol. Mereka datang kayak gerilya, muncul dari balik semak, dari atas pohon, dan dari parit-parit rawa. Pasukan Mongol panik luar biasa, Lur. Mereka lari cari busur panah, tapi busur mereka lembab kena embun pagi, talinya nggak lentur. Mereka mau naik kuda, tapi kuda-kuda mereka terjebak di tanah Jawa yang becek dan penuh lumpur. Ingat, kuda Mongol itu jagonya di padang rumpit yang keras, bukan di rawa-rawa pesisir Jawa yang bikin kaki kuda amblas. Kavaleri kebanggaan Kubilai Khan yang sudah naklukin setengah dunia itu mendadak jadi sasaran empuk tombak-tombak panjang prajurit Majapahit. Raden Wijaya benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai panglima. Dia nggak cuma nyerang pakai otot, tapi pakai api. Kam-kam logistik Mongol dibakar. Kapal-kapal mereka yang lagi bersandar di muara sungai mulai dihujani panah api. Bayangkan kekacauannya, Lur. Asap hitam membumbung tinggi, bau daging terbakar dan teriakan dalam bahasa Mongol yang campur aduk sama bahasa Jawa memenuhi udara. Jenderal Shihbi dan Gausing yang tadinya duduk santai di kursi kebesaran sekarang harus lari tunggang langgang cuma pakai baju tidur sambil pegang pedang seadanya. Disinilah terlihat betapa savage-nya taktik orang Jawa. Mereka memanfaatkan geografi. Pasukan Mongol yang coba kabur ke arah laut dijepit, yang coba lari ke arah hutan habis dipatok sama gerilya. Raden Wijaya benar-benar menutup semua jalan keluar, kecuali satu, ke arah kapal mereka yang sudah mulai terbakar. Ini adalah taktik pembersihan total. Nggak ada ruang buat diplomasi lagi, nggak ada ruang buat ampun. Pesan Raden Wijaya jelas, kalian sudah saya pakai buat ngancurin musuh saya, sekarang kalianlah sampah yang harus saya buang. Mongol sempat coba balas pakai meriam pau mereka, tapi karena serangan itu jarak dekat dan terjadi di tengah kemah sendiri, meriam itu malah jadi bumerang. Mau ditembakkan ke depan, ada teman sendiri. Mau dibawa lari, beratnya minta ampun. Akhirnya senjata-senjata canggih itu ditinggal gitu saja dan jadi peninggalan sejarah yang nantinya bakal dipelajari sama anak cucu kita. Pasukan Mongol yang terkenal disiplin itu hancur berantakan karena mereka kehilangan satu hal paling penting dalam perang, kejelasan musuh. Mereka nggak nyangka kalau partner bisnis mereka bisa berubah jadi malaikat maut dalam semalam. Korban di pihak Mongol jatuh ribuan, Lur. Catatan sejarah bilang darah sampai mengalir ke sungai dan bikin airnya berubah warna. Prajurit-prajurit elit Yuan yang biasanya ditakuti di daratan Tiongkok sekarang harus mati konyol di rawa-rawa Jawa tanpa sempat melihat wajah musuhnya dengan jelas. Mereka kaget, mereka bingung, dan yang paling penting, mereka takut. Untuk pertama kalinya, mesin perang Mongol ngerasain apa itu horor yang sebenarnya di tanah tropis. Sobat Batur Kanda, di tengah amukan itu, Raden Wijaya berdiri di atas sebuah gundukan tanah, menatap kamp Mongol yang sudah jadi lautan api. Dia nggak puas cuma dengan ngusir mereka. Dia pengen pastiin kalau Mongol nggak akan berani balik lagi ke sini selama 1000 tahun. Dia pengen dunia tahu kalau Jawa punya gigi yang bisa merobek kekaisaran manapun.
Tapi apakah para jenderal Mongol bakal menyerah begitu saja? Shihbi, Ikemese, dan Gaoxing masih punya ribuan pasukan di kapal. Apakah mereka bakal melakukan serangan balik atau malah lari sambil nangis? Dan gimana perasaan Kubilai Khan di Beijing sana saat tahu armadanya yang perkasa justru diprank habis-habisan sama seorang pemuda dari hutan? Jangan beranjak dulu, Lur, karena di bab selanjutnya kita bakal bahas tentang pelarian memalukan armada Mongol dan gimana mereka harus balapan sama waktu sebelum angin muson berubah. Ini adalah babak penutup dari sebuah invasi yang gagal total. Tetap dibaturkan Dalur, Rahayu. Lur, kalian pernah nggak sih pergi kondangan pakai baju paling rapi, sudah dandan maksimal, ternyata salah alamat? Rasanya malu banget kan? Nah, sekarang bayangkan rasa malu itu dikalikan 1000. Itulah yang dirasakan oleh 3 jenderal besar Mongol, Shihbi, Ikemese, dan Gao Hangsing, saat mereka berdiri di geladak kapal sambil menatap pantai Jawa yang perlahan menjauh. Pagi itu, suasana di atas kapal-kapal dinasti Yuan jauh dari kata gagah. Kapal-kapal yang tadinya berkilau dengan bendera naga yang megah, sekarang terlihat compang-camping. Ada yang tiangnya patah, ada yang dindingnya gosong kena api, dan yang paling menyedihkan adalah isinya. Bukannya penuh dengan emas, perak, atau putri-putri tawanan seperti janji manis Raden Wijaya, kapal itu justru penuh dengan prajurit yang merintih kesakitan. Ada yang kehilangan tangan, ada yang badannya penuh berban, dan semuanya punya satu ekspresi yang sama, trauma. Tapi masalah mereka bukan cuma soal luka fisik, Lur. Ada musuh yang lebih besar lagi yang lagi ngejar mereka. Waktu. Dalam pelayaran kuno, angin adalah segalanya. Mereka harus berlayar sekarang juga untuk mengejar angin muson Itara. Kalau mereka telat sedikit saja, angin bakal berubah arah dan mereka bakal terjebak di tengah laut atau terpaksa balik lagi ke Jawa. Dan bayangkan, Lur, kalau mereka balik lagi ke Jawa dalam kondisi hancur begitu, Raden Wijaya pasti sudah nunggu di pinggir pantai sambil bawa pasukan yang lebih galak lagi. Jadi, pilihannya cuma satu, lari secepat mungkin, jangan menoleh ke belakang. Perjalanan pulang itu memakan waktu sekitar 68 hari. Coba bayangkan, Lur, 68 hari di tengah laut dengan sisa makanan yang mulai basi, air bersih yang terbatas, dan mental yang sudah jatuh ke titik nol. Setiap malam, para jenderal itu mungkin gak bisa tidur. Shihbi mungkin cuma bisa menatap peta dan mikir, kok bisa ya, saya yang sudah naklukin daratan Tiongkok yang luasnya minta ampun, bisa dikadalin sama anak muda dari hutan yang namanya saja baru saya dengar kemarin sore. Sementara itu, di Beijing, suasana di istana Kubilai Khan lagi asyik-asyiknya. Sang Kaisar Agung mungkin sudah menyiapkan pesta penyambutan. Dia mungkin sudah bayangin bakal ada laporan kemenangan besar, ada upeti rempah-rempah yang melimpah, dan Jawa bakal resmi jadi provinsi kesekian dari kekaisarannya. Dia menunggu armadanya pulang dengan kepala tegak. Tapi kenyataan yang datang justru sebaliknya. Begitu armada compang-camping itu mendarat di pelabuhan Quanzhou, berita kegagalan ini menyebar kayak api di hutan kering. Rakyat Mongol kaget, dunia kaget. Mesin perang yang katanya nggak terkalahkan itu pulang membawa kekalahan telak. Begitu Shihbi dan jenderal lainnya menghadap Kubilai Khan, suasana di ruangan itu pasti dinginnya lebih melebihi salju di Mongolia. Kaisar nggak marah meledak-ledak, tapi diamnya itu jauh lebih mengerikan. Lur, Kubilai Khan itu orang yang sangat menjaga harga diri atau prestis. Kekalahan di Jawa ini bukan cuma soal rugi bandar, karena biaya ekspedisinya mahal banget, tapi ini soal muka kekaisaran di mata dunia. Dan hukuman pun dijatuhkan. Shihbi, sang panglima utama, nggak cuma dicopot jabatannya. Dia dihukum cambuk sebanyak 17 kali, sebuah penghinaan luar biasa buat jenderal sekelas dia. Nggak cuma itu, sepertiga dari harta kekayaannya disisa oleh negara. Ikemese dan Gao Hangsing juga kena getahnya, meskipun hukumannya sedikit lebih ringan karena mereka dianggap masih sempat membawa pulang beberapa jarahan kecil. Tapi intinya, mereka semua tamat secara karir.
Dunia jadi tahu satu hal penting, Mongol bisa dikalahkan. Dan yang mengalahkannya bukan kekuatan sihir atau badai kiriman dewa, tapi murni karena kecerdikan strategi orang-orang dari sebuah pulau di selatan. Sejak saat itu, minat Mongol buat balik lagi ke Jawa benar-benar padam. Kubilai Khan mungkin sadar, kalau mau lawan orang Jawa, dia butuh lebih dari sekedar kuda dan panah. Dia butuh otak yang bisa menandingi kelincahan si kancil. Sobat Batur Kanda, pelarian memalukan ini jadi penutup babak invasi asing di abad ke-13. Tapi bagi Raden Wijaya, pergebangan kapal-kapal Mongol itu bukan akhir, melainkan garis start. Dengan perginya ancaman dari luar dan hancurnya ancaman dari dalam, panggung sudah kosong. Dan di atas panggung itulah dia bakal membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar kerajaan kecil di hutan tarik. Jadi, apa yang terjadi setelah Laut Utara bersih dari kapal Mongol? Bagaimana Raden Wijaya merapikan kekacauan pasca perang dan secara resmi memproklamirkan sebuah imperium yang bakal kita kenal sebagai Majapahit? Dan apa warisan yang ditinggalkan dari peristiwa prank terbesar sejarah ini buat kita semua? Jangan kemana-mana, Lur. Kita masuk ke babak terakhir, babak penobatan dan kejayaan. Tetap di Batur Kanda, karena sejarah kita jauh lebih keren dari film fiksi manapun. Rahayu. Lur, setelah badai besar mereda, biasanya langit bakal kelihatan jauh lebih cerah. Begitu juga dengan tanah Jawa di akhir tahun 1293. Setelah kapal-kapal Mongol menghilang di Cakrawala Utara dan setelah debu peperangan di Daha mulai turun ke bumi, suasana di Jawa mendadak hening. Tapi ini bukan hening yang mencekam, Lur. Ini adalah heningnya sebuah fajar baru. Raden Wijaya berdiri di tepi hutan tarik, tempat yang dulunya cuma semak belukar penuh buah maja yang pahit. Dia melihat ke sekelilingnya. Sahabat-sahabat setianya ada di sana. Sora, Nambi, Ranggalawe, dan banyak kesatria lain yang sudah mempertaruhkan nyawa. Mereka lelah, mereka penuh luka, tapi mata mereka bersinar. Mereka tahu sejarah baru saja mencatat sebuah mukjizat. Mereka nggak cuma bertahan hidup, mereka baru saja memenangkan perjudian paling berbahaya dalam hidup mereka. Tepat pada tanggal 12 November 1293, atau menurut pengandalan kuno itu tanggal 15 bulan Kartika, sebuah upacara besar digelar. Di tanah yang subur itu, Raden Wijaya secara resmi dinobatkan menjadi raja. Dia nggak pakai nama Wijaya lagi, tapi gelar kebesarannya adalah Kertarajasa Jayawardana. Nama itu punya arti yang dalam, Lur, yaitu penguasa yang berjaya dan membawa kemakmuran. Dan kerajaan baru ini diberi nama sesuai dengan rasa pahit yang mereka telan selama masa perjuangan, Majapahit. Nama ini bukan sekedar soal buah, tapi soal pengingat. Pengingat bahwa kejayaan itu nggak datang gratis. Majapahit lahir dari rasa pahit pengkhianatan Jaya Katuang, pahitnya hidup di pengasingan, dan pahitnya menelan harga diri demi mengelabui bangsa Mongol. Tapi dari rasa pahit itulah lahir sebuah negara yang nantinya bakal jadi standar emas kejayaan Nusantara. Lur, coba kita renungkan sejenak. Apa sebenarnya rahasia kesuksesan Raden Wijaya? Kenapa dia bisa menang padahal dia nggak punya pasukan sebanyak Mongol atau wilayah seluas Kediri? Jawabannya adalah karena dia punya kombinasi yang jarang dimiliki pemimpin lain, visi Kertanegara dan kecerdikan gerilya. Dia mengambil mimpi ayah mertuanya untuk menyatukan Nusantara, tapi dia menjalankannya dengan cara yang jauh lebih taktis dan sabar. Dia tahu kapan harus tunduk dan dia tahu kapan harus menghunus keris. Kemenangan atas Mongol ini jadi branding yang luar biasa buat Majapahit. Kabar bahwa Jawa berhasil mengusir pasukan Kubilai Khan itu menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan lain di sekitar kita jadi mikir 1000 kali kalau mau cari gara-gara sama Majapahit. Mereka tahu kalau raksasa dunia saja bisa diusir dengan cara yang tragis begitu, apalagi cuma musuh-musuh kecil. Inilah yang jadi modal awal Majapahit buat tumbuh jadi imperium yang menguasai jalur maritim dunia selama berabad-abad ke depan. Sobat Batur Kanda, cerita ini bukan cuma soal masa lalu yang sudah berdebu.
Cerita ini adalah cermin buat kita semua yang hidup di zaman sekarang. Suku Jawa dan seluruh rakyat Nusantara saat itu udah membuktikan bahwa kita bukan bangsa yang gampang diinjak. Kita punya genetik pemenang, kita punya otak yang bisa bersaing dengan bangsa manapun, dan kita punya keberanian yang gak bisa dibeli pakai emas. Kalau sekarang kita merasa sedang menghadapi tantangan yang besar atau merasa diri kita kecil di hadapan kekuatan dunia, ingatlah pada Raden Wijaya di Hutan Tarik. Ingatlah bahwa strategi yang matang, kesabaran dan persatuan bisa meruntuhkan gunung yang paling tinggi sekalipun. Jangan pernah rendah diri dengan identitas kita, karena kakek moyang kita pernah bikin kekaisaran terkuat di Eropa pulang sambil menangis. Itulah akhir dari serial prank terbesar sejarah kita kali ini. Sebuah cerita tentang buah yang pahit yang berubah jadi kemenangan yang manis. Saya harap setelah nonton video ini, kalian jadi makin bangga sama sejarah bangsa sendiri. Jangan cuma kagum sama sejarah bangsa lain, karena sejarah kita sendiri jauh lebih epik dan penuh dengan plot twist. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk terus dukung Batur Kanda. Bagikan cerita ini ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang tahu betapa hebatnya leluhur kita. Saya pamit dulu lur, tetaplah menjadi Batur yang selalu berbagi kanda atau cerita berharga. Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya yang gak kalah seru. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.